ayat yang ke-25 dan 26. To the faithful you show yourself faithful. To the blameless you show yourself blameless. To the pure you show yourself pure. But to the crook you show yourself screwed. Pertanyaannya, loh kalau gitu papa kita berubah-ubah dong. Kok dia ngikutin? Jangan jawab apa kalau orang berkata begitu. Tidak. Nah, ini adalah kebenaran yang luar biasa. Semua papa yang baik, ya, semua papa yang benar, ya, itu tidak akan melakukan, memaksakan hukum yang sama untuk anak-anak. Ngerti maksudnya? Bagi yang punya anak lebih dari satu pasti ngerti. Emir kurang, cuma satu sebabnya. Karena walaupun itu anak kandung, saudara. Ya, walaupun itu anak kandung dari satu papa dan satu mama. Beda-beda nggak cara kita memperlakukan mereka? Beda atau tidak? Beda. Kenapa? Ya papa yang baik tahu. Kalau anak itu memang dia punya determinasi yang kuat. Kita nggak bisa lembek ngurus dia. Dia nggak suka. Maunya tegas. Tapi anak yang lemah dan sulit ambil keputusan, kita nggak bisa tegas yang keras pada dia. Dia sakit hati nanti. Nah seperti itu papa kita terhadap kita. Kita tipe orang yang bagaimana? Di situ dengan menunjukkan diri. Jadi bukan dia pelin-pelan, tidak. Maka itu dia ingin semua kita pegang segala hukumnya. Supaya dia bisa mengarahkan kita seperti yang dia ingin. Apa saja yang kita buat dalam hidup ini, saudara, buatlah seperti anak kepada papanya. Jangan pakai doktrin apapun juga. Kalau kita pakai doktrin apa saja, kita akan bingung sendiri. Terus yang mana kita mau ikuti? Jadilah anak. Tadi ada yang tanya kepada saya, ajari koden, saya itu pengen mendengar suara Tuhan. Saudara, mendengar suara Tuhan itu gak bisa diajar. Itu tergantung sikap kita. Sikap yang bagaimana? Yang sudah punya anak akan tahu. Tuhan itu sebagai papa hanya butuh satu sikap hati saja. Obey. Kalau kita suka bandel, kita suka maunya sendiri, ya, sama seperti anak kita juga. Kalau kita sebagai papa tahu ini anak nomor 3 ini memang agak satu ini memang beda sekali. Misalnya aku ngomong apa saja, dia pasti nggak menuruti. Tapi sudah lama mikir baru nurutin. Ada begitu. Nah maka kalau kita punya anak seperti itu, maka kita akan jadi malas ngomong sama dia. Tunggu aja sampai dia tanya sendiri. Kenapa? Karena disuruh nggak mau nurut. Nanti nggak disuruh nurut. Nah, kapan papa bicara kepada kita? Bukan karena kita rajin doa puasa, jangan. Jangan saudara dengar pengajaran, kalau kamu ingin dengar suara Tuhan aku akan tinggal. 1, tiap jam 4 pagi bangun. Boleh, mati dong di sini. Terus baca Alkitab 16 pasal sehari. Puasa 3 hari, 3 kali seminggu. Misalnya begitu, enggak. Ntar jadi dukun kalau begitu. Jangan. Papa bicara kepada kita, itu sesuai keadaan hati kita. Ini Mazmur 18 yang dipegang baik-baik. Kalau dia tahu hati kita nurut, disuruh apa saja iya, disuruh apa saja iya, dia akan ngomong. Ayo saya berikan contoh. 2 saudara kita di perjanjian lama 1, perjanjian baru 1. Abraham. Waktu Abraham pertama dipanggil, papa itu cuma tunggu satu hal saja. Kapan orang ini nurut? Bayangkan Abraham gak kenal Tuhan. Belum ada waktu itu. Dia masih hidup dalam penyembahan berhala. Ayo saudara, kalau saya pakai kata ini, sekristen-kristennya kita. Ya, tahu kata itu ya? How long you have been a Christian? Itu nggak menentukan. Misalnya, sekristen-kristennya kita. Sudah sekian tahun baik Kristen. Wah, saudara. Ayo, kalau malam ini, tato Tuhan ngomong, aku besok mau kamu ke airport. Bawa semua keluargamu. Lo kemana Tuhan? Pokoknya ke airport dulu. Aku suruh kamu. Nah, itu Abraham. Disuruh pergi tapi nggak dikasih tahu kemana. Nah, kalau papa nggak menemukan obedience, ketaatan di hati Abraham, bertengkar dong Tuhan dengan dia.
Suruh kemana enak aja nggak kasih tahu. Ngomong dulu dong suruh kemana. Ngajak keluarga lo nggak main-main gitu. Kalau sendiri aja masih lumayan. Bisa ngerti? Kenapa Tuhan bicara pada Abraham? Karena Papa tahu dia nurut. Yang kedua Maria. Bayangkan kalau hari itu Papa di surga tidak menemukan syarat ini. Cari gadis yang mau nurut. Pokoknya Gabriel disuruh, kamu turun sekarang ke Nazaret. Cari gadis yang mau hamil sebelum nikah. Saudara bisa bayangkan Gabriel capek. Keliling kampung cari gadis siapa mau hamil sebelum nikah. Siapa mau hamil sebelum nikah. Ya nggak ada yang mau dong. Betul nggak? Coba mikir itu. Nah kenapa langsung Gabriel bisa ke rumah Maria? Jawabannya, karena Papa tahu dia nurut. Nah sekarang untuk bisa mendengar suara Tuhan, nggak usah pakai cara A, B, C, D, E, F, nggak usah. Nurut. Ke kiri, kanan. Maaf ya, ada GPS saja nurut kok. Lo betul nggak? Barang itu saja suara turuti. 200 meter belok kiri, belok, jangan ngelawan. Kenapa pada Papa kita nggak bisa nurut? Temukan coba dalam hidup ini. Ada nggak hati yang taat itu? Kalau Papa sudah melihat itu, pasti dia bicara kepada kita. Karena dia tahu kalau kita bicara pasti nggak ngelawan. Kita akan kerjakan. Jadi lagi sekali, untuk bisa mendengar suara Tuhan bukan karena puasa, bukan karena bangun pagi, bukan karena ini, doa sekian jam, baca Alkitab sekian pasal, tidak. Tapi karena nurut. Itu indah sekali. Nah inilah Papa kita. Kepada orang yang begini, dia begini. Pada orang begitu, dia begitu. Bukan pelimpan. Jawabannya dari kita anaknya kok. Jadi apa saja yang kita buat untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, itu karena kita taat. 2 hari ini saudara, Selasa dan Rabu saya di Nusa Kambangan. Jadi kemarin malam saya baru dari Purwokerto, jadi Cilacap naik mobil ke Purwokerto saya naik kereta api ke Jakarta, tiba pagi jam 6, terus saya jam 2 berangkat ke Singapura, baru malamnya ke sini. Kami melayani di 6 penjara di sana. Dan mesti 2 hari bolak-balik karena ada 6 penjara sekarang. Nah, saya ketemu dengan mereka. Saya cuma ngomong satu hal aja. Hidup ini gak akan susah kalau kita nurut pada aturan. Gak usah bilang Tuhan. Aturan saja, betul gak? Kenapa kita ada di penjara? Ya karena kita break the law. Cuma itu. Jadi jangan salahkan. Memang di penjara ada 2 macam orang. Satu karena fitnah, bisa terjadi. Indonesia hukum bisa dibolak-balik kok. Asal ada uang. Oke, kalau karena itu ampuni orang. Saya beri contoh Yusuf. Dia difitnah masuk penjara. Tapi dia nggak marah sama istri Potifar. Tapi kalau kita karena melanggar hukum, ya sudah. Kita mesti terima. Kami 26 orang rombongan. Ya, kami dari Bandung, dari Semarang, dari Jakarta, dari Kalimantan. Memang sengaja buat tim kami itu. Saya bilang pada mereka, kita yang dari luar 28 orang ini, jangan merasa sok hebat ya. Kalau malam ini Tuhan Yesus datang, yang di dalam ini lebih cepat masuk surga daripada kita. Bingung. Kenapa begitu? Karena mereka sudah menjalani hukuman, kita belum. Jangan enak-enak kita ini. Loh kok bisa begitu? Karena saya bilang pada mereka, saya nggak kenal hukum negara. Misalnya ada istilah KUHP bukan? Kitab Undang-Undang Hukum Perkara. Itu di Indonesia. Polisi dan jaksa hakim paling hafal. Saya nggak hafal satu pun. Tapi saya hafal KUHS. Saya bilang. Kitab Undang-Undang Hukum Surga, saya hafal. Wah mereka kaget. Wah karena mereka senang. Jadi mereka nggak rasa risih. Karena kita datang. Karena ada satu LP itu ternyata jumlah kita lebih banyak daripada yang di dalam. Karena saya nggak enak bukan? Jadi gitu. Tapi Roh Kudus memberikan hiburan itu. Jadi saudara-saudara jangan merasa kami lebih banyak. Ada satu LP memang jumlahnya sedikit. Orang-orangnya di situ. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita belum dihukum kami yang dari luar ini. Soal masih ingat KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga, soal pembunuhan. 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Ada seorang anak muda, 18 tahun, pembunuh. Dia dihukum 20 tahun. Nah saya bilang, kamu sudah dihukum, kami ini belum. Saya tanya pada yang datang, kita 20